Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju tempat ini dalam rangka untuk mengkaji dan mempelajari kembali ilmu syar'i yang kita berharap dengan mengkaji ini akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Setelah kita menuntaskan pembahasan yaitu larangan berbuat bid'ah, kita lanjutkan bab berikutnya, bab yang ke-9, yaitu bab fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan, yaitu tentang memberi contoh yang baik atau memberi contoh yang buruk. Memberi contoh yang baik atau memberi contoh yang buruk. Seperti biasa Al-Imam An-Nawawi sebelum membawakan hadis yang berkaitan dengan bab ini atau hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini, terlebih dahulu beliau membawakan ayat atau firman Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan bab ini. Di antaranya yang pertama surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana, ya Allah anugerahkan kepada kami dan juga dari istri-istri kami dzurriyyatana, anak-anak qurrata a'yun, anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan. Tentunya anak-anak yang menyejukkan pandangan itu adalah anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang menjalankan ketaatan dan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini anak yang akan menjadi qurratu a'yun. Waja'alna lil muttaqina imama. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam. Sebagai imam. As-Syaikh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan tentang tafsir dari ayat ini, yukhbirul maula azza wa jalla sanuhu an ibadir rahman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang keadaan ibadur rahman, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, hamba Allah yang sesungguhnya. Bagaimana itu hamba Allah yang sesungguhnya? Annahum yas'aluna Allah an yukhrija min aslabihim min dzurriyyatihim man yuti'uhu wa ya'buduhu wahda la syarikalah.
agar dianugerahkan kepada mereka anak-anak keturunan yang hanya menyembah Allah saja. Jadi anak itu adalah merupakan salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang sangat besar. Kenapa? Karena memang ada sebagian orang yang tidak mendapatkan nikmat ini. Itu nikmat keturunan. Tetapi di sisi lain, anak itu juga bisa menjadi bala, menjadi ujian bagi orang tuanya. Ya. Oleh sebab itu, doa ini hendaknya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Agar lahir dari keturunan-keturunan kita orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Wa kadzalika yuhibbuna an yarau zaujatihim muti'atin lillahi ta'ala. Demikian pula dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita tentang orang soleh itu senantiasa memohon kepada Allah agar dianugerahkan istri-istri yang taat. Istri-istri yang taat. Jadi istri yang taat itu kalau kita melihatnya menyenangkan kita. Di antara yang menyenangkan kita apa? Ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita melihat istri kita sedang sholat, melihat istri kita sedang membaca Al-Quran, melihat istri kita sedang berzikir, melihat istri kita sedang mengajarkan anak-anak kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, mengaji dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi penyejuk pandangan bagi kita. Berdoa, dan barang siapa yang belum mendapatkan istri, maksudnya sudah mendapatkan istri tetapi istrinya belum sholihat, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar istri tersebut berubah menjadi istri yang sholihat, istri yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika akabu an takuna ibadatuhum muttasilatun bi ibadati auladihim wa zaujatihim. Demikian pula mereka orang-orang ibadur rahman itu adalah berharap ibadah mereka bersambung kepada anak-anak mereka dan kepada istri-istrinya. Artinya apa? Dia agar menjadi contoh yang baik bagi anaknya dan bagi istrinya. Jadi kalau kita ini sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai laki-laki, tidak hanya menyuruh, tetapi juga apa? Menjadi contoh bagi mereka, menjadi panutan bagi mereka, menjadi teladan bagi mereka. Kalau kita pengen istri kita sholat malam qiyamul lail, demikian pula anak kita pengen bisa sholat malam qiyamul lail. Nah kita sebagai laki-laki, sebagai seorang suami ya, kalau malam itu ya bangun untuk sholat malam. Kalau kita pengen anak istri kita bisa membaca Al-Quran, maka kita pun juga berusaha untuk bisa bagaimana membaca Al-Quran terlebih dahulu. Karena tauladan atau contoh dengan perbuatan itu lebih mengena, itu lebih masuk dan itu lebih ditangkap dari orang yang kita pengen memberi contoh pada mereka. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berkata ya, bersabda dan bersabda, tetapi beliau praktekkan dengan apa? Amal perbuatannya. Maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang sifatnya qauliyah ucapan, ada yang berupa fi'liyah perbuatan, ada yang berupa takririyah yaitu ketetapan atau penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kalau kita pengen anak-anak kita ya, anak yang soleh dan solehah, istri kita istri yang solehah, maka kita sendiri juga berusaha menjadi orang yang soleh. Wa an yakuna hadahum muta'addiyan ila ghairihim binaf'i. Dan hamba yang soleh itu berharap apa yang dia lakukan itu menjadi petunjuk bagi yang lain, bermanfaat bagi yang lain. Tidak usah jauh-jauh bermanfaat bagi anak dan istrinya. Itu yang lebih penting. Kalau kita memiliki anak yang soleh dan solehah, ya, anak soleh yang solehah, itu adalah nikmat yang sangat besar. Kenapa? Kalau kita meninggal dunia, pahalanya terus mengalir kepada kita.
Kalau kita meninggal dunia, ya, amal-amal kebaikan akan terus mengalir kepada kita. Bahkan derajat kita akan naik tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Sampai-sampai disebutkan di dalam riwayat bahwasanya orang tua diangkat derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Terus diangkat derajatnya. Maka dia heran, kenapa saya ini kok diangkat derajat saya? Padahal saya mungkin di dunia biasa-biasa saja ibadahnya. Kata ya, malaikat bistighfari waladika atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena anakmu senantiasa memintakan ampun kepadamu, memohonkan ampun. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menjadikan anak senantiasa berdoa seperti ini sulit ya. Ini berat. Padahal harapan kita apa toh? Dari anak kita hanya agar anak itu bisa mendoakan kita. Rabbana Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyak-banyak agar anak itu banyak-banyak membawa doa itu kepada kita. Sebenarnya tujuan kita kan itu. Capek-capek kita sekolahkan, capek-capek kita keluar biaya, capek-capek kita mendidik, memilihkan sekolah yang baik. Tujuannya apa? Agar si anak itu bisa memohonkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini butuh perjuangan. Untuk mendidik anak yang baik, yang soleh dan solehah itu butuh perjuangan. Tidak cukup dipilihkan sekolah saja. Pokoknya kalau sudah ditaruh sebuah sekolah, ditaruh sebuah pesantren selesai. Tidak. Harus ada andil dari orang tuanya. Mungkin dengan menasihatinya, mungkin dengan memotivasinya, mungkin dengan pendekatan-pendekatan kepadanya, kepada anak tersebut agar terus berlanjut. Ketika kita sudah tua, sakit, kemudian meninggal dunia, anak tersebut bisa mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa dzalika aktsaru sawaban wa ahsanu ma'aba. Yang demikian itu adalah sebesar-besarnya pahala. Ya, pahala yang terus mengalir, tidak ada selesainya. Apalagi kalau anak kita memiliki anak yang soleha. Apalagi kalau anak kita mengajarkan orang-orang yang mengajarkan manusia perbuatan-perbuatan yang baik, menjadi dai misalnya, ya, bisa mempengaruhi, bisa memberikan contoh kepada 1000 orang, maka pahalanya pun juga akan mengalir kepada kita. Nah, ini orang yang soleh, hamba Allah, ibadur rahman itu senantiasa memohon seperti ini. Senantiasa memanjatkan kepada Allah doa seperti ini. Kemudian berikutnya Al-Imam An-Nawawi membawakan firman Allah surat Al-Anbiya ayat yang ke-73. Qala ta'ala wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan mereka a'immah, para pemimpin yahduna. Yahduna itu memberikan petunjuk bi amrina, yaitu dengan urusan kami, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan urusan kami maksudnya dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, yukhbirullahu azza wa jalla an mauqibil khunafa Ibrahim alaihissalam wa dzurriyyatihi. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan juga anaknya dan keturunannya, anna maulahum al-haq sayyarahum aimata hudan yuqtada bihim, yaitu agar mereka berdoa, Ibrahim dan anak keturunannya atau Ibrahim berdoa kepada Allah agar anak-anaknya dijadikan a'immah, dijadikan pemimpin, ya, yang memberikan petunjuk. Maka kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, anak keturunannya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, ya, dan juga keturunannya nabi-nabi yang lain, sehingga Nabi Ibrahim itu dikatakan abul anbiya, bapaknya para nabi. Para nabi tugasnya sangat mulia, sangat agung. Apa itu? Memberikan petunjuk kepada manusia. Coba manusia ini, kita ini, nggak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan tersesat, ya, jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kita akan menjadi para penyembah berhala. Kita akan menjadi penganut animisme, dinamisme dan lain sebagainya. Tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi dengan karunia Allah, dengan fadilah dari Allah Azza wa Jalla, Allah turunkan, Allah utus kepada kita, yaitu Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan jalan yang benar, terang bagi kita jalan yang benar. Li'annahum yad'una ila Allahi bi'idni, karena mereka Nabi Ibrahim dan keturunannya itu kenapa mereka itu mendapatkan keturunan yang soleh? Karena berdoa, ya. Jadi kita jangan meremehkan doa, terus berdoa. Kita mungkin sering menghadapi sebagian kita, anak kita bandelnya luar biasa, ya, aktifnya luar biasa, selalu buat perkara, diajak kemana selalu cari masalah, kan ada seperti itu, ya. Dijak nggone tonggone rusaki piringe tonggone, jak nggone mbae bubrayo main mbae, kadang apa membakar rumahnya mbae. Anak-anak aktif kan seperti itu, diajak kemana selalu bikin keributan, sehingga orang tuanya itu terkadang kesel, mangkel. Anak kita kapak nih, tak pelili gak wedi malah wani, ya. Tak jarak tak jewar malah celutak. Nah itu, ada macam-macam anak itu. Jadi anak itu kalau ada yang aktif, ya, dimarahi dengan malah lebih aktif lagi. Maka jangan putus asa, terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara keberhasilan anak soleh dan solehah itu ketika anak itu umur SMP lah, ya. Umur SMP, umur SMA. Yang menjadi ukuran, salah satu ukuran anak itu baik itu ketika umur SMP dan umur SMA. Maka sebenarnya pendidikan yang sulit umur ini, umur pubertas, itu pendidikan yang berat, pendidikan yang sulit. Nah, ketika kita bisa menjadikan anak ini usia pubertas ini, usia SMP sampai SMA ini menjadi anak yang baik, insya Allah seterusnya akan menjadi baik, insya Allah seperti itu. Tetapi kalau usia ini, usia pubertas ini, ya, kita lengah, ya, kita biarkan menjadi anak yang tidak soleh, menjadi anak yang tidak solehat, sering membantah kepada kedua orang tuanya. Ini kebanyakan atau biasanya itu ke atasnya itu akan lebih sulit. Ya. Jadi kalau kita memiliki anak yang usia pubertas harus lebih apa? Ekstra dalam memberikan apa? Pendidikan. Jangan ketika masih kecil-kecil, ya bagus, ketika kecil diarahkan itu bagus, ya. Tapi ketika usia TK, ketika usia SD, ya, itu sangat memungkinkan ketika SMP dia berubah, ya. Itu bisa memungkinkan apa? Berubah. Maka yang berat ketika mendidik usia SMP SMA ini yang berat. Nah, mendidik usia SMP SMA itu landasannya dasarnya tadi. Sejak kecil sudah diarahkan, sudah kecil sudah apa? Diarahkan hal-hal yang baik agar ketika SMP, SMA, ya, terutama biasanya yang sulit itu kelas 2 SMP terus ke atas sampai kelas 2 SMA. Nah, nanti kalau sudah kelas 2 SMA akhir, nanti masuk ke kelas 3 itu biasanya sudah mulai apa? Tertata jiwanya, ya, tertata jiwanya. Jadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki anak yang aktif, super aktif ketika TK, ketika SD misalnya, jangan berputus asa. Terus minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak kejadian-kejadian yang kita alami, bahkan saya pun juga memiliki murid itu ya. Pernah ngajar ketika usia SD-nya nakalnya luar biasa, ya. Bolak-balik tak sidang, bolak-balik tak guwetai, tak seneni ya. Tapi SMP SMA-nya berubah. Alhamdulillah menjadi hafid, ya.
Alhamdulillah sekarang jadi imam di mana-mana dan suaranya yang indah. Bifadlillahi taala, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang beriman tidak berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, terus berdoa agar dikaruniakan anak-anak atau keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian berikutnya, beliau membawakan hadis yang berkaitan dengan bab ini, memberikan contoh yang baik atau memberikan contoh yang buruk. An Amr Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dari Abu Amr Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kunna fi sadrin nahar, pernah kami berada di awal siang, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun uratun mujtaba an-nimar, datanglah suatu kaum yang berpakaian pakaian yang kasar, ya, suatu kaum yang pakaiannya jelek, compang-camping lah, kasar itu. Wal aba, dan juga memakai pakaian yang luar. Mutaqallidi as-suyub, menggantungkan atau mengalungkan pedang-pedang. Ya, pakaiannya lusuh, pakaiannya jelek, pakaiannya kasar, membawa pedang yang digantungkan. Amatuhum min Mudar, kebanyakan mereka itu dari Mudar, ya, dari suku Mudar. Bal kulluhum min Mudar, bahkan mungkin semuanya itu berasal dari Mudar. Fata'ammara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqah, maka berubah raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang-orang ini. Kenapa? Karena sebab kemiskinan yang ada pada mereka. Nah, orang miskin itu kan identik dengan apa? Dengan baju yang lusuh, dengan baju yang kotor, dengan baju yang jelek. Walaupun tidak semua orang seperti itu, ya. Bisa jadi orang itu sebenarnya kaya, ya, sebenarnya memiliki harta yang banyak, tapi tidak mau memiliki tidak bangga, tidak ingin memakai baju yang bagus. Ada orang kaya seperti itu. Bahkan ada raja, ada khalifah. Kalau kita cerita misalnya Umar bin Khattab itu, ya, Umar bin Khattab ketika didatangi oleh utusan Persia, pada saat itu yang terkenal kan Persia sama apa? Romawi. Kerajaan Persia, kerajaan Romawi menguasai hampir 2/3 dunia. Itu. Raja Persia itu kan raja yang yang kuat. Maksudnya yang namanya raja itu mesti prajuritnya banyak, dikelilingi orang yang banyak, prajurit yang banyak, penjaga yang banyak. Kemudian bajunya tentu baju yang bagus, nggak ada raja Persia bajunya jelek, ya. Dikelilingi dengan prajurit atau istilahnya itu apa? Penjaga, bersap-sap penjaganya. Utusan Persia yang datang ke Madinah pengen ngerti sing terkenal jenenge Umar bin Khattab iki kaya apa, ya. Ceritanya itu sampai ke luar sana, ke Persia, ke Romawi. Dasarnya luar biasa. Akhirnya dituntun, diajak menemui Umar bin Khattab, ya. Ketika itu Umar bin Khattab sedang berada di bawah pohon, kemudian bajunya baju tembelan. Nah, bayangkan pemimpin dunia bajunya tembelan, pemimpin umat Islam bajunya tembelan. Didatangi, ya. Umar bin Khattab mana? Kata sahabatnya Umar bin Khattab, itu Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab. Loh, Masya Allah, kaya ngono kuwi Umar bin Khattab. Ya. Namanya dengan orangnya tidak tidak seimbang. Namanya sudah terkenal di mana-mana. Ternyata dia seorang khalifah, seorang pemimpin yang seolah-olah kekayaan itu berada di tangannya, ya. Tidak ingin dunia, dia tinggalkan dunia. Gak ada prajuritnya. Kalau sekarang ada kan pas pampres kan itu, presiden dikawal. Umar bin Khattab gak ada pengawalnya. Turun yang ngisor wit. Ya, bayangkan, kelambine compang-camping, kelambine tembelan.
Bahkan diriwayatkan yang lain bahasanya Umar bin Khattab itu kalau Jumatan ya, tidak segera keluar. Kenapa? Nunggu bajunya biar kering. Nah, coba diumbah sik, dipepe wis garing lagi budal Jumatan. Ya, luar biasa. Kalau kita melihat contoh tauladan dari para sahabat itu sangat jauh sekali kita ini. Nah, kita kembali ke hadis ini. Amadu min mudar bal kullu min mudar fata'ammara wajhu Rasulullah sallallahu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berubah wajahnya melihat kefakiran yang ada pada mereka. Fadakhala summa kharaja, kemudian Nabi masuk dan akhirnya keluar, masuk rumah keluar rumah. Fa amara Bilalan fa'adzana wa aqama, kemudian memerintahkan Bilal untuk adzan dan qomat ya, adzan kemudian qomat karena sudah waktu sholat. Fasalla summa khotoba, kemudian Nabi sholat kemudian berkhutbah. Jadi Nabi itu sering berkhutbah. Jadi khutbahnya Nabi itu ada dua, khutbah yang dadakan dan khutbah yang rutin. Khutbah dadakan misalnya ada masalah apa, beliau naik mimbar berkhutbah. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah, pernah bercerita atau berkhutbah tentang masalah fitnah ya. Fitnah yang akan terjadi pada manusia mulai pada subuh sampai isya. Bayangkan ngomong terus masalah fitnah, sehingga disebutkan ya, hafalah orang yang hafal, hafidahu man hafidahu wa nasiyahu man nasiyahu, lupa orang yang lupa. Saking banyaknya nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan fitnah. Mulai dari sholat subuh ya, khutbah terus sampai menjelang duhur istirahat, habis duhur khutbah terus, khutbah lagi sampai asar sholat istirahat sebentar, kemudian khutbah sampai maghrib, setelah itu khutbah sampai isya. Luar biasa ya. Ini namanya khutbah yang istilahnya aridah, khutbah yang dadakan. Ada juga khutbah yang khutbahnya rutin seperti khutbah Jumat misalnya. Ya, beliau selalu rutin karena beliau seorang pemimpin ya, yang berkhutbah itu adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, membawakan firman Allah azza wa jalla berkhutbah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari satu jiwa ya. Ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah terhadap kalian itu maha mengetahui, maha mengawasi. Wal ayatul ukhra allati fi akhiril hasyr, dan beliau juga membawa atau membaca ayat yang lain yang ada di akhir surat Al-Hasyr yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan setiap jiwa hendaknya melihat apa yang dia siapkan besok ya. Setiap kita ini harus punya program apa yang akan kita siapkan besok pada hari kiamat. Gue wis mati ki persiapannya apa, bekalnya apa, masing-masing harus memikirkan. Jangan dunia yang kita pikirkan. Jangan masalah uang yang kita pikirkan terus. Jangan masalah harta yang terus kita pikirkan. Jangan masalah pekerjaan saja yang kita pikirkan. Jangan masalah rumah tanah ya yang kita pikirkan, tetapi juga apa yang akan kita ya pasrahkan kepada Allah azza wa jalla kelak pada hari kiamat. Apa yang kita siapkan? Sehari kita sholat sudah berapa kali, sholat sunnahnya? Sehari kita membaca Al-Quran sudah berapa juz? Atau berapa seperempat juz, setengah juz, atau belas sama sekali tidak membaca Al-Quran ya. Ada loh orang itu kadang saking sibuknya nggak pernah membaca Al-Quran, satu ayat nggak pernah membaca Al-Quran dalam setiap harinya. Padahal anjurannya yang sunnah membaca Al-Quran itu menghantamkan berapa kali dalam minimal ya, minimal sebulan sekali. Ini minimal anjurannya ya. Lebih banyak lebih baik, yang penting tidak
kurang dari 3 hari. Kecuali pas Ramadan. Hari ini kita tadi misalnya, hari ini kita sudah membaca Al-Quran berapa lembar, berapa juz. Itu persiapan untuk hari kiamat kelak. Ya. Maka hendaknya manusia melihat apa yang akan dia siapkan pada hari kelak. Setelah itu akhirnya tasaddaqa rajulun min dinarihi. Ketika Rasulullah berkhutbah seperti itu, paham para sahabat yang dimaksud, yaitu meningkatkan amal soleh, amal kebaikan. Ada orang yang membutuhkan, mereka segera bersedekah. Sedekah ini adalah merupakan amalan untuk persiapan hari kiamat, amal soleh untuk hari kiamat. Fatasaddaqa rajulun min dinari, maka ada seseorang yang bersedekah dengan dinarnya. Min dirhami, dari dirhamnya. Min saubi sa'in, dari pakaiannya sebesar 1 sok, ya, sebanyak 1 sok. Atau min sa'in burrihi, atau 1 sok dari gandumnya. Atau min sa'in tamrihi, atau 1 sok dari kurmanya. Hatta qala, sampai disebutkan walau bisyikki tamratin, sampai Nabi mengatakan walaupun hanya dengan setengah kurma. Nabi tadi mengatakan wahai sekalian manusia, membawakan firman Allah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang akan dia persiapkan besok pada hari kiamat. Ya, walaupun dengan setengah kurma, sedekah dengan setengah kurma. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat yang lain, ittaqun nar walau bisyiki tamroh. Takutlah kalian kepada Allah dari neraka walaupun dengan secuil kurma. Ya. Pernah tuh bersedekah dengan secuil kurma? Alhamdulillah enggak pernah. Kalau sahabat-sahabat dulu mungkin pernah. Kenapa? Karena sedikit makanan. Nah, sekarang ini kan alhamdulillah makanan melimpah ruah. Makanya bedanya orang dulu dengan orang sekarang itu kan dari makanan. Kalau orang dulu sakit gara-gara kurang makan kan itu. Ya. Sakit mah lambung, obatnya apa? Mangan. Kalau sekarang penyakitnya apa? Kakek mangan, ya, banyak mangan. Dididik mangan akhirnya asam urat, diabetes, apalagi, semacam-macam lah, sampai jenenge gak hafal. Saking banyaknya penyakit. Itu penyakitnya kita sekarang ini banyak makan. Maka obatnya adalah yaitu menahan, maksudnya mengkondisikan, jangan terus-menerus makan gitu. Kata qala faja'a rajulun minal ansari bisurratin kadat kafuhu ta'juzu anhu. Ada orang dari Ansor itu bersedekah dengan kedua tangannya sampai keberatan, ya, membawa apa? Kurma tersebut. Balqat ajizat, bahkan sampai dia berat, rasa berat. Tsumma tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumaini min tu'amin wasiyabin, sampai ada manusia yang terus berinfak dengan bajunya, dengan kurmanya, dengan gandumnya, sampai beberapa tumpukan, saking besarnya, saking banyaknya. Ya. Orang-orang yang sedekah-sedekah tadi itu melihat dari apa? Dari seorang sahabat yang bersedekah tadi dengan dinar, dengan dirham. Akhirnya dicontoh oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, inilah maksud kesinkronan atau berkesesuaiannya antara judul dengan hadis ini. Ya. Hadis ini kan tentang memberikan contoh yang baik atau memberikan contoh yang buruk. Kalau di hadis ini adalah contoh yang baik. Seorang sahabat bersedekah dengan dirham, dengan dinar, akhirnya dicontoh oleh sahabat-sahabat yang lain. Hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang, bahagia, karena banyak yang bersedekah, banyak yang infak, banyak yang bantu. Ya, orang-orang yang membutuhkan tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan di sini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa di dalam agama Islam ini memberikan contoh yang baik,
falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala memberikan contoh tersebut. Barang siapa memberikan contoh yang baik kemudian ditiru, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang menirunya tadi. Ya. Ini namanya pahala jariyah, amal jariyah. Wa ajru man amila bi amin ba'di, dan pahala orang yang mengamalkannya. Yang mengamalkan dapat pahala, yang memberi contoh juga dapat pahala gitu. Min ghairi anyan kusomin ujurim seun, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi kalau saya memberikan contoh si A untuk sholat duha misalnya, saya punya murid, ya, muridnya tak ajari sholat duha, atau antum punya murid diajari sholat duha, ya. Kemudian setelah itu si murid tersebut mengamalkan sholat duha, masya Allah, kita berada di kantor mendapatkan aliran sholat duha. Kita berada di sawah mendapatkan aliran sholat duha, walaupun kita saat itu mungkin tidak sholat duha, ya, dapat terus aliran pahalanya. Nah, ini terkadang kita tidak sampai mikir seperti itu. Kadang kita mengajarkan Al-Fatihah saja kesulitan, maksudnya nggak mau. Mengajarkan surat Al-Ikhlas nggak mau. Mencontohkan orang lain membuang sampah pada tempatnya nggak mau. Padahal bisa jadi itu bisa menjadi amal jariah kita. Bahkan bisa jadi itu yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Sementara mungkin kurban kita berupa sapi yang besar belum tentu diterima, karena mungkin ada unsur riyaknya, ada unsur bangganya. Sementara mungkin kurban kita dengan unta tidak diterima, karena ada unsur bangganya, ada unsur sombongnya. Tapi kita mengajarkan Al-Fatihah kepada orang yang nggak paham, nggak bisa membaca Al-Fatihah. Kita mengajarkan Iqra kepada orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Masya Allah, itu pahala yang mengalir tanpa kita sadari. Maka masing-masing kita hendaknya memberikan amal jariyah dengan memberikan contoh yang baik. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa di dalam Islam memberikan contoh yang buruk, kana alaihi wisruha, maka dia mendapatkan dosanya. Ya, ngajari maling, ngajari nyopet, ya, ngajari korupsi misalnya, ngajari menganu data misalnya, memirap data misalnya, maka dia akan mendapatkan dosanya. Wa wisru man amila biha, dan dosa orang yang mengamalkannya. Dia memberikan contoh dapat dosa, kemudian dosa orang yang mencontohnya. Min ba'di, yang setelahnya, min ghairi anyan kusamin azzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosanya. Jadi si A memberikan contoh jelek kepada si B, maka pahala jelek si A, si B akan mengalir kepada si A. Terus seperti itu, ya, sampai hari kiamat, dan tidak berkurang kejelekan si A tersebut. Rawi Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Al Imam Muslim. Baik, pelajaran atau faedah yang dapat diambil dari hadis ini, faedahnya sangat banyak sekali. Di antara faedahnya adalah al-kassu ala shadaqah wal infaqi walau kana bisya'in yasir. Anjuran untuk memperbanyak sedekah walaupun dengan sesuatu yang kecil. Ya, dengan sesuatu yang kecil. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya? Airkah, kurmakah, bajukah? Yang kecil-kecil yang mungkin barangkali itu kita anggap remeh, sedekahkan kalau memang ada orang yang membutuhkan. Fa innal katsira yakunu minal qalil, karena yang namanya sesuatu yang besar itu berasal dari yang kecil. Orang bisa sedekah yang besar. Ada orang yang sedekahnya itu luar biasa, kadang sekali sedekah itu 10 juta.
Ada yang sekali sedekah 20 juta. Itu tidak langsung seperti itu. Mereka-mereka yang ahli sedekah itu tidak langsung seperti itu. Berasal dari yang kecil-kecil dulu. Sedekah 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu. Karena jiwanya sudah terbiasa sedekah, maka dia sedekah dengan sesuatu yang besar. Butuh latihan. Mungkin butuh waktu 5 tahun, mungkin butuh waktu 10 tahun, mungkin butuh waktu 30 tahun untuk kita bersedekah dengan jumlah yang besar. Maka berlatih, ya. Mungkin cuman dengan mentraktir, memberi ngasih makanan ke teman kita, ke saudara kita, itu akan menjadikan kita menjadi ahli sedekah. Kemudian faedah yang lain, fihi raddun ala man zama fil islami sunnatan hasanatan. Ini merupakan, hadis ini juga merupakan bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya di dalam Islam itu ada sunnah, ada bid'atan hasanatan, ada bid'ah yang baik, ya, ada bid'ah yang baik. Jadi laisa fil hadis hujjatun li musini al bidai. Di dalam hadis ini bukan menjadi hujah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Jadi bahasan kita dari kemarin itu kan masalah bid'ah. Hadis ini bukan menjadi dalil bagi orang untuk melakukan atau bolehnya mengadakan perbuatan apa? Bid'ah. Karena ini sering dibacakan hadis ini. Man sanna sunatan hasanatan falu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa memberi contoh yang baik, ya, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan dan pahala kebaikan orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi kebaikan orang yang mengamalkan tersebut. Nah, sebagian ahlul bid'ah menggunakan hadis ini untuk membolehkan bahwasanya adanya bid'ah apa? Hasanah. Padahal di hadis ini sudah jelas Nabi mengatakan man sanna sunnah, barang siapa memberikan contoh, ya, sanna itu memberikan contoh, ya, bukan memunculkan bid'ah. Kalau memunculkan bid'ah malah ada larangannya, yaitu dengan kata-kata ahdasa. Barang siapa yang memunculkan, man ahdasa fi amrina, barang siapa yang memunculkan artinya membuat yang baru dalam urusan kami, dalam agama kami, maka amalannya tertolak. Nabi di dalam hadis ini tidak mengatakan apa? Membuat bid'ah, tetapi mencontohkan apa? Sesuatu yang baik. Ya, maka tidak ada alasan bahwasanya ini digunakan dalil untuk mengatakan bahwasanya ada bid'ah hasanah. Memang ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada sebagian ulama diantaranya Al-Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan, menyebutkan bahwasanya bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah wa bid'ah sayyi'ah. Bahkan Al-Imam An-Nawawi kalau nggak salah menyebutkan bid'ah itu ada 5. Ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang haram. Ada juga yang bid'ah itu membagi 3 dan lain sebagainya. Tapi maksud bid'ah itu bukan bid'ah secara istilah syar'i. Akan tetapi menurut istilah apa? Bahasa, bukan istilah apa? Syar'i. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ya. Man ahdasa fi kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah dalam agama itu adalah sesat. Maka sesuatu yang diadakan di dalam urusan agama itu adalah sesat, ya, tidak benar, tidak sah. Nah, kalau ada ulama mengatakan bahwasanya bid'ah itu ada 2, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek dan bid'ah yang baik, maka kita lihat apa yang dimaksud. Dan ternyata para ulama-ulama tersebut termasuk Imam Syafi'i dan lain sebagainya, yang dimaksud bid'ah hasanah adalah bid'ah secara bahasanya, ya, secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, maka kullu bid'atin dolalah.
Bid'ah di dalam bahasa itu boleh-boleh saja, ya. Menggunakan apa? Bid'ah, membuat bid'ah hasanah boleh-boleh saja, tetapi bukan dalam urusan agama, urusan dunia. Maka kita lihat prakteknya mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kemudian juga kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Praktek dari bid'ah hasanah itu bukan amalannya, tapi erat kaitannya dengan sarana prasarananya. Sering dicontohkan misalnya, loh itu ada sahabat membuat bid'ah hasanah, seperti misalnya siapa? Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman bin Affan membuat pengumpulan Al-Quran. Itu kan juga bid'ah itu. Dulu Al-Quran tidak dibukukan, sekarang Al-Quran dibukukan, itu kan bid'ah. Maka kita jawab, pengumpulan Al-Quran itu bukan ritual, tetapi apa? Sarana. Sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat madrasah, dulu madrasah itu enggak ada, sekolah itu enggak ada, pesantren dulu juga tidak ada. Orang dulu kalau belajar di mana? Di masjid, ya. Sekolah pesantren itu enggak ada. Nah, sekarang ada, itu juga bid'ah, tapi bid'ah secara lugawi, secara bahasa, bukan bid'ah secara apa? Secara ritual agama. Kalau seseorang diberikan kebebasan di dalam membuat bid'ah, maka niscaya akan banyak sekali muncul, ya, muncul amalan-amalan yang baru, yang aneh dan yang nyeleneh-nyeleneh. Kalau bid'ah itu diperbolehkan di dalam agama kita, diperbolehkan. Tapi yang dimaksud bahasanya bid'ah yang hasanah, yang sebagian ulama mengatakan bahkan wajib tadi, ya, itu adalah bid'ah secara lugawi. Intinya kalau kaitannya dengan sarana prasarana itu diperbolehkan. Tetapi kalau kaitannya dengan agama, ibadah, maka tidak diperbolehkan. Dzikir, baca Al-Quran, itu sesuatu yang sudah pasti di dalam Al-Quran dan tidak ada perselisihan di dalamnya. Dzikir, baca Al-Quran sudah ada contohnya. Sholat juga demikian, sudah ada contohnya. Adapun yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, maka ini tidak ada contohnya. Kalau seseorang membuat perkara yang baru dalam sarana prasarana, maka diperbolehkan, tidak masalah, tidak mengapa. Karena itu bid'ah secara lugawi, secara bahasa. Oleh sebab itu hadis ini, ya, man sanna sunnatan hasanatan dan seterusnya tadi bukan menjadi dalil dibolehkannya melakukan bid'ah di dalam agama. Baik, kita lanjutkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kedua dari bab ini, atau nomor hadis yang ke-172, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa min nafsin tuqtalu dzulman, tidaklah ada jiwa yang terbunuh secara zalim di muka bumi ini, illa kana ala ibni adamil awal, kecuali anak Adam yang pertama, kiflun min damiha, akan mendapatkan beban dosa dari yang ditumpahkan tersebut, dari yang dibunuh tersebut. Li'annahu kana awwala man sannal qatla, karena dia yang pertama kali yang memberikan contoh pembunuhan. Ya, kita lihat atau kita pernah mendengar bagaimana kisahnya anak Adam berseteru, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berseteru, kemudian di antara sebab perseteruan itu salah satu sedekahnya diterima, salah satunya tidak diterima. Yang tidak diterima ini membunuh, yang sedekahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan namanya Qabil dan Habil, tapi penamaan Habil dan Qabil ini penamaan dari kisah Israiliyat, ya. Jadi sumber yang asli, yang paten, yang benar itu tidak ada penamaan namanya
Habil dan Qabil. Ini dari cerita-cerita Israiliyat. Sementara cerita-cerita Israiliyat itu terkadang ada yang tidak benar, ada yang dusta, ada yang palsu. Maka kalau kita bicara tentang hadis ini atau tentang anak Adam, pokoknya ada anak Adam yang membunuh saudaranya. Maka yang membunuh saudaranya ini ketika ada peristiwa pembunuhan, kedzaliman di muka bumi ini, maka dia akan mendapatkan apa? Dosanya. Ya. Akan mendapatkan dosanya. Terus mendapatkan dosa, aliran dosa. Yang ini namanya sunnah sayyi'ah, sunnah yang jelek. Kalau hadis yang pertama tadi adalah sunnah yang baik, contoh yang baik. Ya, sunnah yang baik. Dan kita berharap menjadi contoh yang baik. Dan jangan sebagaimana hadis yang kedua ini menjadi contoh yang jelek. Faedah yang dapat diambil dari hadis ini diantaranya al-qatlu anwa'un. Pembunuhan itu bermacam-macam. Ya, pembunuhan itu bermacam-macam. Minha ma yakunu dzulman, ada pembunuhan yang sifatnya dolim, bunuh dan hukumnya adalah dolim. Wa minha ma yakunu haqqan wa adlan, dan pembunuhan yang hak dan berupa keadilan. Jadi ada pembunuhan yang dolim, ada pembunuhan yang berupa keadilan. Dolim itu haram, bunuh karena kedoliman itu haram. Dan di akhir zaman, termasuk di zaman kita ini banyak sekali pembunuhan. Ya. Anak nggak salah dibunuh, istri nggak salah dibunuh, orang salah sedikit hanya berupa ucapan dibunuh. Banyak. Ini namanya kedoliman. Ya. Dia melakukan pembunuhan kedoliman. Ada pembunuhan yang berupa keadilan, seperti orang yang sudah menikah berzina maka dirajam, dipendam separuh badannya, kemudian dilempari batu sampai mati, ya, sampai meninggal dunia. Ada orang membunuh kemudian dipenggal kepalanya, maka ini adalah pembunuhan keadilan. Dan ini adalah syariat yang diperintahkan di dalam agama kita, dalam agama Islam kita. Dan ini tidak termasuk kedzaliman. Dan ini tidak boleh dikatakan kedzaliman sebagaimana orang-orang yang tidak suka dengan Islam mengatakan Islam itu dolim, Islam itu bengis, Islam itu garang dan lain sebagainya. Tidak, karena ini dalam rangka menegakkan keadilan. Maka kita lihat suatu wilayah, suatu negara yang menegakkan keadilan seperti ini, ya, walaupun ada kejahatan, kejahatannya berkurang. Walaupun ada pembunuhan, pembunuhannya nggak banyak sebagaimana di tempat kita ya. Setiap hari, hampir setiap hari kita mendengar, kalau mau mendengar loh ya, hampir setiap hari ada yang namanya pembunuhan. Dan itu juga memang salah satu ciri-ciri asratus sa'ah, ciri-ciri dekatnya hari kiamat adalah banyaknya pembunuhan. A'adzanallahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan antum semuanya dari kedzaliman ini, yaitu pembunuhan secara zalim. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dua hadis ini adalah yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab memberikan contoh yang baik atau memberikan contoh yang buruk, yang kesimpulannya bahwasanya selayaknya bagi seorang muslim, seorang mukmin berusaha untuk menjadi contoh yang baik, terutama dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan memberikan contoh yang buruk, apalagi memunculkan bid'ah, ya, jangan sampai. Sebab bid'ah ini kalau muncul, ya, kalau muncul kemudian ditiru orang lain, itu dia akan menanggung dosanya. Memunculkan amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian amalan ini ditiru oleh generasi setelahnya, generasi setelahnya, maka dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang menirunya. Maka hati-hati. Jadi setiap amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW berusaha untuk kita jauhi. Dan kita cukupkan dengan amalan yang
dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai. Banyak amalan-amalan Nabi, ya, sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tinggalkan. Yang manusia tinggalkan. Maka itu yang kita hidupkan, yang kita amalkan dan kita contohkan kepada manusia yang lain agar menjadi jariah bagi kita semuanya, agar menjadi jariah bagi diri kita dengan kita memberikan contoh-contoh yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian selesai pembahasan yaitu bab memberikan contoh yang baik atau memberikan contoh yang buruk. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.